faktor-faktor apa aja yang bakal bisa membuat barang dagangan kita lebih ramai ketimbang kompetitor. Ketika misalnya kita berjualan di Mall Ambarukmo Plaza. Nah, itu dari hasil pengalaman yang memang sudah saya dapat ya kan, ketika misalnya kita berjualan di offline, faktor-faktor yang membuat barang dagangan kita lebih ramai ketimbang kompetitor itu ada 5. Yang pertama adalah kita harus memenuhi yang namanya tempat strategis. Yang pasti dengan modal yang ada tadi, 200 sampai 300 juta, kita harus sewa tempat yang paling depan. Karena menjadi penting, tempat yang paling depan adalah tempat yang banyak dilalui orang dan tempat yang memang, eee, bisa dilihat banyak orang. Jadi itu menjadi halu lalang jalannya orang untuk melihat toko kita. Terus yang kedua yang harus kita cermati lagi dengan modal yang ada tadi, kita membuat dekorasi toko. Jadi sebisa mungkin kita menyewa atau misalnya mendekor toko yang sudah kita pajang tadi, itu dengan sangat-sangat bagus. Nah, dekorasi toko seperti apa sih yang bagus ya? Mungkin warnanya cerah atau misalnya tempatnya wangi, harum, dan memang membuat customer nyaman. Nah, terus yang ketiga itu faktor yang terpenting lainnya adalah pelayanan. Jadi pelayanan itu sendiri ya mungkin dari SPG-nya yang pilihan kita ya SPG-SPG yang memang, sebelumnya kita hire dengan memang, segi yang profesional, dia ramah, terus dia juga nyambung. Nah, terus dia juga mempunyai kompeten dalam, penguasaan barang itu sendiri. Nah, terus poin nomor 4 itu ada harga, ya kan, kita nentuin harga, harga itu juga nggak harus lebih murah dan juga nggak harus lebih mahal. Yang penting harganya itu terjangkau. Artinya harga terjangkau itu ya sedikit lebih murah nggak apa-apa, sedikit lebih mahal nggak apa-apa. Yang jelas kita harga pun harus mengikuti harga pasar. Dan jangan lupa kita juga harus mencari dengan modal tadi, kita mencari barang-barang yang memang dengan kualitas produk yang baik gitu loh. Jadi memang kita sebelum sebelum kita memutuskan untuk jualan situ, tadi kan udah saya bilang bahwa kita harus punya barang. Nah, itu barangnya pun kualitasnya memang harus terbaik, ditambah dengan varian produk yang memang bermacam-macam. Jadi varian produk itu bisa bisa kita riset, bisa kita misalnya itu dengan produk yang terkini, misalnya bisa kita memangnya, coba-coba dulu atau segala macam gitu, tapi kita harus punya varian-varian memang bagus dan banyak. Nah, terus selanjutnya itu menjadi faktor paling penting yaitu promosi. Nah, promosi ini sendiri bisa meningkatkan transaksi menjadi 2 kali lebih lipat. Jadi kalau misalnya kita punya diskon, kita punya apa, kita juga harus menentukan semuanya. Nah, strategi dasar ini yang kita pakai untuk ketika kita berjualan di offline, dalam ranah offline. Nah, dan itu di salah satu tempat mall mall ataupun pasar. Itu kalau misalnya kita nyebutnya ini adalah POV, Power of 5. Jadi kita harus memenuhi tempat strategis, dekorasi toko, pelayanan, harga, kualitas varian, dan promosi. Nah, di sini tempat strategis. Jadi pembahasan yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi memang tempat strategis itu kalau menurut saya teman-teman itu menjadi faktor yang paling utama dalam, penentu bahwa kita bakalan bisa lebih ramai atau ketimbang kompetitor. Nah, tapi memang kalau misalnya kita jualan di Ambarukmo Plaza atau misalnya jualan secara offline, tempat strategis ini memang, sedikit lebih mahal. Cuman memang kita harus perjuangkan betul-betul karena ini menjadi fundamental utama. Nah, setelah kita mendapatkan tempat strategis ya kan, tempat strategis kita dapat, cuman kalau misalnya dekorasi kita buruk, ya pengunjung pun hanya akan melihat. Jadi misalnya, "Oh, Mas Ari hanya punya toko di sini," gitu kan. Cuman dekorasinya, wah, tempatnya kurang nyaman, etalasenya buruk. Jadi misalnya, kalau misalnya jualan baju, wah, bajunya dicampur dengan ini dan segala macam, itu kurang menarik. Jadi orang hanya akan melihat tokonya tok. Dia nggak akan, mencoba untuk masuk. Karena ya dekorasinya pun udah buruk, dari penampilan pun udah jelek, walaupun kita memang berada di tempat yang utama. Nah, begitu juga dengan pentingnya dekorasi toko. Kalau misalnya nomor satu, nomor 2 kita sudah terpenuhi, ya kan, kita pelayanannya buruk. Jadi contoh misalnya toko kita sudah di depan, terus ditambah dekorasi kita udah kita sewa dengan, harga yang cukup lumayan atau misalnya kita hire dari beberapa 3PL yang memang, khusus di dekorasi. Cuman pengadaan SPG kita ya kan maksudnya, kita meng-hire SPG yang mungkin kurang berkompeten. Jadi ada orang datang, cuman memang dia nggak bisa melayani. Jadi cuman pengunjung aja banyak ya kan, cuman nggak ada yang beli. Dan itu menjadi sebuah, eee, kesia-siaan karena kita udah capek-capek bikin dekorasi, kita udah, berkorban di harga untuk dapat tempat strategis, cuman secara pelayanan kita buruk ya. Pengunjung banyak, cuman begitu orang datang, ya SPG-nya kurang berkompeten, ya ditanya apa jawabnya apa, ya pasti customer juga akan kabur.